Di bumi Nusantara yang hijau dan luas, hiduplah seorang ksatria agung bernama Joko Tingkir. Setelah bertahun-tahun memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana, ia memutuskan untuk mencari ketenangan jiwa. Ia memulai perjalanan jauh menuju pesisir utara, menuju sebuah tanah yang penuh dengan kedamaian yang kelak dikenal sebagai Lamongan. Perjalanan itu tidak dilakukan dengan kuda atau kereta kencana, melainkan dengan rakit bambu yang membelah aliran sungai Bengawan Solo yang legendaris. Joko Tingkir berdiri tegak di atas rakitnya, merasakan hembusan angin sungai yang sejuk. Baginya, setiap ayunan galah adalah langkah menuju kedekatan dengan alam dan Sang Pencipta. Perjalanan itu tidak dilakukan dengan kuda atau kereta kencana, melainkan dengan rakit bambu yang membelah aliran sungai Bengawan Solo yang legendaris. Joko Tingkir berdiri tegak di atas rakitnya, merasakan hembusan angin sungai yang sejuk. Baginya, setiap ayunan galah adalah langkah menuju kedekatan dengan alam dan Sang Pencipta. Kehadiran sang ksatria tidak luput dari perhatian penduduk setempat. Seorang pria desa bernama Ki Raksa datang menyambutnya dengan rasa hormat yang mendalam. Meskipun Joko Tingkir adalah seorang pemimpin besar, ia menyapa Ki Raksa dengan senyuman hangat dan kerendahan hati, menunjukkan bahwa kemuliaan sejati tidak memandang kasta. Hari-hari di Pringgoboyo diisi dengan kegiatan yang bermakna. Joko Tingkir tidak lagi memegang keris perang, melainkan mengajarkan cara bercocok tanam dan ilmu kehidupan kepada para penduduk. Bersama Ki Raksa, ia menunjukkan bagaimana mengolah tanah agar memberikan hasil yang melimpah bagi seluruh desa. Namun, suatu sore yang tenang terusik oleh munculnya seekor harimau besar yang keluar dari hutan, mengejutkan para penduduk yang sedang bekerja. Dengan ketenangan yang luar biasa, Joko Tingkir berdiri tegak menghadapi sang raja hutan. Tanpa kekerasan, ia memancarkan wibawa yang begitu kuat sehingga sang harimau tertunduk diam. Sang harimau perlahan berbalik dan kembali ke dalam kegelapan hutan tanpa melukai siapapun. Penduduk desa tertegun melihat keajaiban itu. Joko Tingkir mengingatkan mereka bahwa keberanian yang paling tinggi adalah kemampuan untuk menaklukkan rasa takut dan amarah dalam diri sendiri. Setiap malam, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Joko Tingkir menghabiskan waktunya untuk berdoa dan bermeditasi. Ia memohon agar tanah Lamongan selalu diberikan keberkahan dan perlindungan. Ia mengajarkan kepada penduduk bahwa kekuatan fisik akan pudar, namun kekuatan doa dan kebaikan hati akan abadi. Waktu terus berlalu, dan Joko Tingkir pun beristirahat selamanya di tanah yang ia cintai ini. Ki Raksa dan para penduduk menjaga tempat peristirahatan terakhirnya dengan penuh bakti. Warisan yang ia tinggalkan bukanlah tumpukan emas, melainkan ajaran tentang kesederhanaan dan keteguhan iman yang tertanam kuat di hati rakyat Lamongan. Hingga ribuan tahun kemudian, nama Joko Tingkir tetap harum dan melegenda. Makamnya di Pringgoboyo menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang mau turun ke bumi dan menyatu dengan rakyatnya. Kisah sang ksatria di pesisir utara akan terus hidup, menginspirasi jiwa-jiwa yang mencari kedamaian.